Saya kesan dulu. Bentar ya. Assalamualaikum. Cinta, do the best ya sayang ya. Ya, Hutso. I love you. Halo, selamat pagi. Semua perubahan dimulai dari kemauan. Target work bukan cuma slogan. Gue udah buktikan. Mau keluar? Udah aja lu mau keluar. Halo teman-teman. Pagi hari kegiatan lagi, ketemu lagi sama Yayang dengan lantai yang sudah dipel. Ini keadaan saya nggak terlalu fit ya. Jadi kemarin sakit dan saya harus dipulangkan dari tempat kerja karena sakit. Bikin kopi dulu. Nah, sementara bikin kopi, ini adalah kebiasaan saya kalau hari sebelum kerja, minum kopi sama makan kue. Kebetulan saya punya kue ini, kue Montenegro. Oke, ini halus banget. Kue Montenegro ya. Oh, ini 2 kali kayaknya. Nih. Ya. Salah. Kopinya kepencet 2 kali, jadi bikin 2 kali dia. Pencet 2 kali, ya biarinlah nanti bikin ice coffee. Kalau minum kopi itu sehari sekali ya, biasanya diusahakan hanya 1 kali aja. Kecuali kalau kita lagi ada di luar lain lagi ya. Di luar itu lebih facial gitu ya, lebih boleh fry, boleh kopi beberapa kali, tapi kalau di rumah diusahakan sekali karena kan nggak bagus juga ya kopi sering-sering ngopi. Kalau orang Belanda itu ya lebih minum kopinya banyak, bisa berkali-kali, habis minum lagi terus kopinya tanpa susu, tanpa gula. Nah kalau saya ini cappuccino, tapi cappuccino versi saya gitu. Jadi kan cappuccino itu kan 2-nya susu, 1-nya kopi gitu perbandingannya. Kalau saya 2 kopi 1 susu, jadi sedikit susunya asal ngebudah. Pagi ini apa yang akan saya lakukan? Hari ini adalah hari libur saya, jadi hari Rabu itu tidak kerja. Kemarin saya udah beranggapan bahwa saya itu akan tidur aja di bank itu sofa ya, di sofa lihat TV, tidak melakukan apa-apa. Karena kemarin itu saya dipulangkan dari tempat kerja karena badan saya nggak enak gitu. Jadi terus teman kerja ngelihat saya mukanya pucat, jadi lebih baik katanya pulang aja. Nyampe rumah ternyata panas ya. Terus sudah minum obat di sini paracetamol teman-teman. Jadi nggak bisa apa-apa lagi. Terus tenggorokan saya itu agak gatal gitu, tapi nggak batuk, cuman gatal-gatal aja. Makan sup, makan malamnya ternyata saya bisa makan banyak. Kirain saya nggak bisa makan karena panas ya badannya, ternyata alhamdulillah bisa makan. Terus tidur, minum obat, dan tadi pagi begitu bangun, malam sih bangun juga nelan ludah tuh sakit gitu, si tenggorokan tuh sakit, minum air juga nggak masuk. Sakit tuh kayaknya ini udah mungkin pagi ke dokter.
Tapi begitu bangun pagi saya nggak panas, terus merasa agak sehat gitu, merasa agak sehat. Terus ya udah, cuci muka, ganti baju semua, sholat, terus nganter Cinta Cahaya sampai depan pintu ke sekolah, karena mereka sekarang ke sekolahnya diantar sama papahnya, karena sepedanya Cahaya mengeluarkan bunyi gitu. Jadi dia merasa malu kalau di naik sepeda bunyinya keras katanya. Jadi orang-orang seperti tidak nyaman gitu. Sepedanya dibetulkan. Udah 1 minggu belum dikembalikan. Jadi servis sepeda itu ya, kita tidak perlu datang ke tempat sepedanya, tapi si sepedanya itu dijemput pakai mobil besar ke tempat sepedanya. Itu lebih baik ya, kalau kita misalkan nganterin ke tempat sepedanya susah gitu, karena kan sepedanya besar terus mobil kita kecil, terus nggak bisa masuk di dalam mobil, otomatis harus dikayuh gitu. Terus kan kalau orang-orang punya tempat sepeda yang di belakang gitu ya, jadi kayak truk gandeng gitu, namanya gandengan buat sepeda. Kita nggak punya, jadi ya dijemput pakai mobil. Apakah dibayar asuransi? Ya, kalau punya asuransi dibayar. Kebetulan sepeda Cinta Cahaya itu diasuransikan dari pencurian dan kerusakan gitu. Jadi kita bayar per bulan, saya nggak tahu entah berapa. Jadi kalau ada rusak tinggal diperbaiki dan uangnya di cover oleh asuransi sepeda. Asuransi sepeda yang kita ikuti itu ANWB, itu normal ya. Nah, sekarang saya bangun pagi terus bikin YouTube lagi. Sebetulnya mau curhat juga tentang per-YouTuban. Jadi beberapa hari terakhir ini YouTube-nya ya seadanya gitu, tidak bikin di rumah, tapi saat saya kalau pergi aja gitu baru dibikin YouTube. Itu juga sudah di banyak larangan dari Cinta Cahaya karena mereka tidak mau di dalam video. Tapi kan demi konten gitu harus ada si Cinta Cahaya, tapi mereka yang nggak mau. Mereka menyarankan kalau misalkan bikin YouTube, jadilah diri sendiri tanpa melibatkan anak-anak katanya. Mereka pinginnya begitu. Tapi namanya ibu ya, saya maksa aja. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan solusinya. Gimana harusnya. Terus kan ini udah setahun lebih ya. Terus menurut orang, saya baca-baca tentang YouTube, kalau misalkan udah setahun lebih terus kita konsisten bikin terus si naiknya nggak begitu bagus, itu artinya YouTube kita tidak disukai oleh para pemirsa. Terus harus memikirkan cara lain atau stop gitu. Udah berpikiran stop gitu, terus dibalikin lagi, apa tujuan saya bikin YouTube. Dulu saya tuh sering nonton YouTube pas Cinta Cahaya masih kecil. Terus kita tuh bikin YouTube hanya Cinta Cahaya aja. Terus YouTube-nya di Cinta Cahaya ada ya, Cinta Cahaya Neville itu. Terus Twin Cinta Cahaya, nanti saya lupa lagi, itu waktu mereka kecil. Terus mereka yang ngomong gitu, itu untuk keluarga di Indonesia karena kan masih kecil gitu. Jadi keadaan mereka dari bayi terus di videokan tanpa ada saya dan Luke, hanya kegiatan mereka saja. Setelah besar dan saya nonton YouTube, wah kayaknya sih katanya YouTube itu menghasilkan uang. Jadi lah udahlah, ayo ngejual anak gitu istilahnya, ayo main lagi. Tapi mereka udah pada saat saya mau mulai nggak mau gitu. Terus ibu saya bilang ya udah aja kembali lagi ke tujuan semula, kan ingin mendokumentasikan apa yang terjadi. Mungkin anak-anak tidak mau, tapi saat saya tidak ada, mereka bisa melihat kegiatan saya sehari-hari di rumah gitu untuk mereka. Itu aja tujuannya, nggak usah mau menghasilkan uang di YouTube, karena YouTube saya kan tidak digemari gitu, jadi tidak banyak yang nonton. Jadi buatlah untuk diri sendiri. Beberapa bulan yang lalu udah bikin begitu, oke. Tapi
Tapi lama-lama masih menciut juga. Terus si Cinta Cahaya bilang gini, sebetulnya kalau YouTube itu kan saya pernah diundang oleh Adisti ya, terus dari situ naik gitu, naiknya banyak yang subscribe, terus yang nonton dari YouTube yang saya bikin di rumahnya Adisti. Terus langsung sebulan kemudian monetize ya namanya. Nah kirain saya itu langsung dapat uang, ternyata tidak. Katanya begitu baca, saya kurang ngerti juga, setelah $20 gitu terkumpul baru bisa dapat uang. Nah itu tuh ternyata tidak besar ya, jadi hanya sen-senan gitu. Jadi naik hanya 2 sen, 3 sen, 5 sen per filmnya. Ini YouTube saya karena tidak banyak yang lihat. Sampai ada estimasi per bulan ini $5. Nah kelamaan karena udah nggak ada yang nonton lagi tuh nurun sampai sekarang sebulan lebih, jadi turun terus gitu. Oh sedikit ya gitu. Terus kan ya kita sih ketawa aja sih. Terus Cinta Cahaya, nih Bunda, itu tidak akan menghasilkan uang katanya, berhentilah bermimpi karena mereka sampai gitu. Jadi saya minta saran dari teman-teman, itu betul ya akan turun terus gimana kalau nggak ada nonton. Nah di antara kegalauan itu saya bilang lah, oke, sekarang jangan mikirin ke sana, mau ada yang nonton nggak nonton bikin. Tapi lama-lama kok makin males juga bikinnya, padahal udah diniatkan nonton, tidak ada yang nonton, tetap bikin. Tapi ya seadanya. Nah sekarang karena lihat dari Adisti, banyak yang lihat ya setelah bareng sama Adisti itu, saya bilang gini, oh berarti kalau pingin naik itu harus sama-sama yang udah naik. Cinta ya, terutama Cinta ya, Cahaya juga bilang itu katanya tidak dibenarkan menurut versi mereka, karena artinya kamu itu licik mendompleng katanya. Yang namanya collab itu katanya kalau kamu itu sama-sama subscribernya sebanding ya, kalau misalkan 1000 ya 1200 masih oke lah. Tapi kalau kamu baru 1000 sedangkan dia puluhan ribu, itu nggak sebanding. Kecuali kalau si orang gitu teman kita gitu, terus jadi tidak mendompleng atau diajak. Nah kebetulan waktu Adisti itu dia yang ngundang, jadi tuh saya tuh serasa berterima kasih sekali bisa diundang ke rumahnya, terus boleh bikin video di sana. Saya juga mau janjian dengan orang lain atau gimana, itu jadi mikir lagi, oh ya bener juga lah. Jadi seperti memanfaatkan ya namanya ya. Jadi balik lagi aja ke diri saya ini. Mudah-mudahan, tetap berharap, mudah-mudahan ada yang nonton dan digemari, tapi bukan yang jadi bikin apa ya, pinginnya sih videonya ya keseharian, tapi ya yang tidak membuat orang jadi diomongin gitu. Karena banyak video-video itu ya kesehariannya begitu, tapi si netizen itu pada ngomongin. Nah kenapa yang saya enggak diomongin? Karena nggak ada yang nonton. Itu masalahnya aja. Jadi saya lihat ya, mungkin saya orangnya lempeng-lempeng aja ya. Kalau misalkan ada orang bikin video kayak gini, kata saya sah-sah aja gitu, selama ya dia kesehariannya seperti itu, terus tidak dibuat-buat, saya seneng nontonnya. Nah di rumah itu dulu setiap Sabtu dan Minggu sebelum kita pergi, sebelum makan pagi, karena Cinta Cahaya turunnya dia itu dari tempat tidur itu agak siang ya. Jadi sebelum makan pagi, saya dan Luke itu dari dulu itu suka punya waktu berdua nonton YouTube. YouTube yang kita sukai adalah traveling di Indonesia, yang pakai bahasa
pakai bahasa Inggris ya, jadi biar lu memahami. Dulu ada keluarga di Jogja, sekarang udah balik lagi ke Amerika. Dia sekitar 3 tahun ada di Jogja, terus dia itu kerjanya sebagai minisoris ya, jadi yang di gereja gitu ya. Itu keluarganya ya ampun humble, terus semuanya baik. Wah, kita senang nontonnya keluarga itu ya. Tapi udah balik lagi ke Amerika, jadi kita nggak nonton lagi YouTube-nya karena tidak menarik ya. Nah, kemudian datang YouTube Christian ya. Dia jarang bikin YouTube karena kontennya itu benar-benar digali sebaik mungkin gitu. Jadi dia itu nyari sumber pengetahuan, jadi dibuat kayak film gitu. Itu editannya bagus, ceritanya bagus, terus membuat edukasi buat kita. Christian saya liatin ya, terus dia baik sekali. Oh pokoknya humble. Kita nonton ini, terus yang lain lagi kita nonton Nick. Ini ya Nick. Ini Nick dari sebelum terkenal, dari pas awal dia balik dari Jepang. Kita nonton ini dari pertama kali, nggak ada yang nonton, sampai sekarang subscribernya 75.000. Ini cepet ya naiknya ya. Nick ini paling favorit kita berdua saat ini, karena dia itu ngomong sama orang lokal gitu. Sama orang lokal dia ngomong. Editannya nggak terlalu bagus, jadi biasa, maksudnya seadanya gitu. Tapi paling honest, paling jujur apa adanya gitu ya. Terus yang kita nonton lagi Ivan, yaitu Christian. Oke. Yang kita tonton lagi Matthias Petersen ya. Ini Matthias Petersen, orangnya humble sekali. Dia orang Norwegia. Sekarang istrinya mau melahirkan anak ketiga, makanya dia balik dulu ke Norwegia. Videonya, editingnya bagus sekali. Dia tinggal di Lombok ya, punya B&B. Kalau kalian mau ke Lombok bisa tidur di tempatnya Matthias. Mengenal dia adalah membuat kita itu bahagia gitu. Family man, terus dia banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari keluarganya Matthias. Dari video-video yang kita lihat, ada yang kita petik. Kemudian yang terbaru yang kita tonton adalah ini, Back Packet Family. Jadi suami istri dengan 3 orang anak, dan si istrinya itu karena ada anaknya masih 2 tahun, suka di pangku, di apa ya, di akode kalau bahasa Sundanya, di belakang ya, pakai aisan. Dan seperti video vlogger-vlogger yang saya sebutkan sebelumnya, keluarga ini keluarga yang humble juga. Dia tinggal di Papua, orang Amerika. Jadi baru 1,5 tahun ya, karena pekerjaan di sana. Dan baru kali ini mereka keliling Indonesia, dimulai dari Tanah Toraja, terus ke Makassar, terus sekarang lagi ada di Jakarta. Tidak tahu akan berapa lama mereka keliling. Lihatlah video mereka, selalu review tentang makanan dan makanan yang mereka baru coba sama sekali. Jadi walaupun 1,5 tahun sudah ada di Papua, dari video-video ini saya melihat bahwa mereka itu tidak tahu sama sekali tentang makanan Indonesia gitu. Dan hebatnya keluarga ini, semuanya keluarga ini mencoba makanan street food ya. Saya nggak tahu apakah di balik layar setelah itu mereka sakit perut, tidak diceritakan bagaimana kejadiannya. Dan si anak-anaknya itu selalu mencoba dan selalu bilang enak. Saya sampai berpikir pada lo, itu apakah anaknya disetir itu artinya dikendalikan ya, harus bilang enak. Kata Luke, kayaknya enggak, tidak lah katanya. Tapi kok pada polite gitu ya, pada sopan-sopan, terus
ada orang-orang yang ngejual itu apa, jalan ya, di jalan terus pada pegang ini pada pegang pipinya nggak marah, terus di foto juga mau gitu, si anak-anaknya itu live semua gitu ya. Walaupun yang kecil itu saya lihat ya jarang tersenyum gitu, tapi sekalinya pada saat ketawa ya manis gitu. Terus kayaknya ngantuk terus si anaknya, sampai bilang aduh itu si ibunya hebat banget selalu gendong anaknya di belakang ya. Terus si suaminya itu oh ya, anak yang paling kecil itu yang paling saya tahu namanya Forest namanya. Si Cinta Cahaya juga jadinya nonton itu gitu. Pas kalau kita nonton, kita semua nonton si keluarga ini. Si suaminya itu rame ngomongnya segala, dijelasin dan detail gitu. Beda dengan Nick kadang-kadang kan si videonya nggak terlalu banyak ngomong, dia ngomong tapi ya jadi reseh gitu. Jadi kita lebih menikmati sebetulnya, menikmati film vlog-vlognya Nick. Kalau vlognya paket family ini riuh gitu kayak saya ngomong. Enggak, dia jauh lebih teratur ya dan lebih edukatif. Oke. Kalau melihat video mereka langsung saya terinspirasi lagi. Toh mereka juga bisa memberikan inspirasi. Semoga saya tetap konsisten bikin vlog ya seadanya, tidak apa-apa. Seperti teman yang ada yang bilang, ada yang nonton atau tidak nonton, berilah yang terbaik. Saya berusaha ke situ. Kadang moodnya ada, kadang enggak. Jadi sekarang kalau mood nggak ada ya oke, nggak usah harus setiap seminggu 2 kali bikin vlog baru, nggak usah. Bisa kosong dulu. Sekarang ini mulai kerasa ya nggak enak badan lagi. Ya di stop dulu mungkin ngobrolnya. Ini kelihatan nggak lagi sakit? Nggak ya? Nggak. Tapi insya Allah saya tetap bikin vlog, dan terutama nanti sebulan setengah lagi kita akan liburan ke Indonesia. Finally, setelah terakhir ya 2019 mudik, 2020 tidak bisa, 2021 tidak bisa, dan sekarang 2022 tidak ada corona, semoga lancar. Dan nanti bikin vlog makan-makan, jalan-jalan, ngeliatin keluarga di Indonesia, ayah ibu, kakak-kakak, adik, dan semoga saya bisa memanfaatkan momen itu untuk bikin vlog banyak ya, terus dengan semangat dan keceriaan gitu, nggak terpaksa. Nanti mungkin saya juga mau ajak ponakan saya yang baru umurnya 10 tahun setengah, jadi dia itu umurnya 1,5 tahun lebih muda dari Cinta Cahaya, tapi mereka sangat bersahabat sekali ya. Dia itu suka ngomong, mudah-mudahan dia yang kameramennya atau dia sendiri yang menunjukkan kota Bandung tercinta. Oke, teman-teman, jadi mudah-mudahan saya bisa terus konsisten, terus berharap seperti Cinta Cahaya bilang, kalau collab itu katanya dengan yang setara. Jadi saya agak malu juga kalau pingin sama yang udah terkenal ini, tapi ya ini curhat aja. Semoga ada yang ngundang lagi kayak Adisti dulu. Senang sekali, terima kasih ya. Jadi naik lagi gitu. Tapi ya disyukuri aja. Ini hari Rabu saya, sekarang udah waktunya insert sambil lebahan lagi. Ini udah bisa minum kopi, alhamdulillah ya. Waktu malam sakit sekali, nelen air ludah aja susah. Sekarang saya bisa makan kue juga ini walaupun nggak habis ya. Dan ini udah leng-lengan lagi saudara-saudara. Oke, sampai jumpa lagi, ketemu di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih yang udah nonton, udah mendengarkan curhatan saya tentang per-YouTuber. Semoga saya makin bisa memperlihatkan kegiatan yang positif, walaupun hanya remeh-temeh. Dah.